Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Tsumma salatuhu wa salamuhu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, tak lupa Ustadz panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga Ramadan hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan puasa dengan sempurna. Tak lupa Ustadz lahirkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya mulai kita hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Anak-anakku yang sholih dan sholihah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita memperingati nuzulul Quran. Mungkin dari anak-anakku yang sholih dan sholihah sudah tahu apa artinya nuzulul Quran. Artinya ialah turunnya Al-Qur'an. Kapan itu terjadi? Siapa yang tahu? Ayo. Yaitu tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahunnya 611 Masehi. Dan di mana itu terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Yaitu di Gua Hira. Siapa yang mengantarkan? Lewat perantara siapa? Yaitu lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan apa? Wahyu pertama yang diturunkan Allah pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi itu. Sudah tahu kan? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bunyinya semua sudah hafal, tadi Ustadz sudah baca di depan. Di sini Ustadz akan menjelaskan sedikit tentang di antara kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang terkandung dalam ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq tersebut yaitu, kalau kita ingat lafaz Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, di situ terkandung makna bahwa Allah memerintahkan kepada kita sebagai kaum muslimin agar dalam setiap kegiatan itu sebaiknya selalu menyebut dan menyertakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan cara ini keimanan seseorang akan meningkat bila segala aktivitas yang dilakukan ini selalu diniatkan hanya karena Allah. Untuk itu
Mari, kegiatan apapun, kebaikan apapun yang akan kita mulai, jangan lupa baca nama Tuhan dengan basmalah. Bahkan Rasulullah sudah pernah mensabdakan bahwa sesuatu yang baik bila tidak dimulai dengan basmalah maka akan terpotong kebaikannya. Bahkan diibaratkan seperti binatang yang tanpa buntut ya. Seperti orang yang tanpa hidung, bayangkan, jelek kan? Nah, itu yang pertama. Kandungan yang kedua dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yaitu Allah memerintahkan kepada kita agar kita membiasakan diri untuk membaca. Iqra ya. Karena pada akhir-akhir ini minat untuk membaca itu sangat minim sekali. Ya. Karena kesukaan hari ini kita dikalahkan dengan gadget, dengan HP. Kadang kita lebih suka bermain daripada dengan HP daripada membaca lah ini. Makanya kita harus ingat ayat ini merupakan ayat pertama yang turun dengan bacaan Iqra. Mari kita perbanyak membaca. Karena membaca merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Walaupun dalam ayat di atas memang tidak ada perintah secara khusus untuk membaca tulisan maupun buku. Memang bacanya Iqra, kan nggak khusus. Berarti gimana? Bisa dimaksudkan dengan kata membaca ini adalah membaca dalam skala besar, yaitu membaca keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Tujuannya apa? Dengan membaca lingkungan kita, agar kita dapat melatih diri untuk meningkatkan kepekaan, ya, rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Sedangkan yang ketiga, kandungannya yaitu Allah merintahkan kepada kita agar kita selalu berusaha, tidak mudah menyerah. Coba kita tahu bahwa tidak semudah yang dibayangkan saat malaikat Jibril alaihissalam ini menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Beliau terus berusaha menuntun Nabi Muhammad agar mampu mengikuti bacaan yang disampaikannya hingga benar. Meskipun Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, akan tetapi dengan kegigihan malaikat Jibril mengajar kepada Nabi dengan penuh kasih sayang. Akhirnya Allah senantiasa membantu dan menolong hambanya yang selalu berusaha, berdoa dan berserah diri kepadanya. Bayangkan, Nabi kita adalah Nabi yang ummi, ya, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Suruh baca sampai 3 kali. Saya nggak bisa baca Jibril, tapi malaikat Jibril terus menuntun dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya dengan kegigihan malaikat Jibril dengan disambut dengan kegigihan Nabi Muhammad SAW, akhirnya Allah memberikan kemudahan dalam menerima wahyu tersebut. Ya, itu kiranya yang dapat Ustadz sampaikan kali ini.
Semoga dengan kandungan tersebut kita bisa melaksanakan. Semoga kita tidak menjadi anak-anak yang pencari ilmu yang mudah menyerah ya. Terus berusaha walaupun sulit, terus berusaha. Insya Allah dengan berdoa akan dikasih kemudahan oleh Allah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Itu ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.